Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Prawega Pratama dengan NIM 211011450555. Nah guys, dengan adanya video ini itu bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah arsitektur dan organisasi pada komputer. Nah guys, jadi pada semester ini tuh kita itu belajar arsitektur dan organisasi pada komputer. Nah, kalian pengen tahu nggak sih apa sih arsitektur itu pada komputer? Terus apa sih organisasi itu pada komputer? Nah, saya akan menjelaskan sedikit tentang materi arsitektur dan organisasi pada komputer. Oke, check it out. Nah guys, untuk dari pengertiannya itu sendiri, arsitektur organisasi ini adalah konsep atau rancangan logis dari sistem komputer yang berhubungan langsung dengan cara kerja dan tampilan sistem bagi pemrograman. Dengan kata lain, arsitektur itu menggambarkan bagaimana suatu sistem komputer itu dirancang agar dapat mengeksekusi instruksi dan program. Nah, kalau dianalogikan itu, kalau arsitektur pada komputer itu seperti desain rumah. Jadi arsitektur itu bisa melihat rumah itu terlihatnya seperti apa dan bangunan dan bagaimana ruangan-ruangan itu diatur. Nah gitu guys untuk arsitektur pada komputer. Nah, sedangkan untuk organisasi komputer itu adalah caranya nih, cara implementasi dari si arsitektur itu. Jadi dengan menggunakan komponen fisik seperti hardware agar dapat berfungsi dengan sesuai desainnya. Nah, kalau ibaratkan dianalogikan itu, kalau misalkan organisasi itu kayak proses pembangunan rumah nih, guys. Jadi apa namanya? Di organisasi ini itu menjelaskan kayak bagaimana sih material, kabel, pipa, dan struktur fisik itu dihubungkan satu sama lain agar ibaratnya itu si rumah itu tuh bisa jadi dan bisa dihuni gitu loh. Nah, untuk selanjutnya akan membahas soal strukturnya nih, struktur dasar pada komputer. Nah, jadi pada materi ini tuh nyambung dari pengertian arsitektur dan organisasi ini ke strukturnya. Jadi di dalam komputer itu struktur yang terdapat pada komputer itu apa aja sih gitu. Jadi struktur dasar pada komputer itu adalah susunan komponen yang saling bekerja untuk menjalankan perintah atau program program. Nah, jadi si komponen-komponen ini berinteraksi melalui bus sistem nih guys. Nah, apa sih bus sistem itu? Pasti kan kalian bertanya-tanya juga, apa sih bus sistem itu? Nah, jadi guys, bus sistem itu adalah jalur atau saluran komunikasi yang digunakan untuk mengirim data, alamat, dan sinyal kontrol itu antara komponen-komponen komputer seperti CPU, memori, dan perangkat input dan output. Nah guys, untuk struktur dasar pada komputer itu kayak gitu guys. Ibaratnya di struktur komputer itu ada kayak macam-macam komponennya, nanti dijelasin di next berikutnya. Oke guys, nah setelah kita membahas struktur dasar komputer itu kayak gimana sih? Nah, tadi kan udah ada nih kayak komponen-komponen gitu. Nah, di sini kita akan bahas komponen utama nih yang ada pada struktur itu. Jadi, secara umum itu komputer itu memiliki 4 komponen utama, yaitu ada unit masuk atau input unit, ada CPU, terus ada memory unit, dan ada input, pasti ada output. Nah guys, jadi ada input unit, ada CPU, ada memory unit, dan ada output unit. Nah guys, mari kita bedah satu-satu ya. Nah yang pertama ini
unit input nih. Apa sih unit input? Unit input ini fungsinya apa sih gitu, sehingga menjadi komponen utama nih dalam komputer. Nah guys, unit input ini berfungsi itu untuk memasukkan data dan instruksi ke sistem komputer. Contoh perangkat inputnya itu kayak kalian tahulah, keyboard, mouse, scanner, sama mikrofon itu masuknya ke input unit guys ternyata. Nah, selain itu ada lanjut ke yang kedua, yaitu ada CPU, ada Central Processing Unit. Nah guys, di sini tuh ibaratnya si CPU ini tuh jadi otaknya komputer nih. Jadi kalau misalkan nggak ada CPU ya otomatis si komputernya nggak bisa jalan. Makanya si CPU ini masuk ke 4 komponen utama tadi. Nah, terus juga nih si CPU ini juga dibagi menjadi 3 nih. Ada ALU, Arithmetic Logic Unit, terus ada juga CU, Control Unit, dan ada juga register. Nah, jadi untuk ALU ini atau Arithmetic Logic Unit ini yaitu melakukan sistem operasi aritmatik kayak misalkan kayak pertambahan, pengurangan, pembagian, perkalian, dan lain-lain. Itu ALU itu berfungsinya kayak gitu, jadi melakukan operasi sistem aritmatika. Sedangkan CU atau control unit itu yaitu untuk mengatur atau mengendalikan jalannya instruksi. Jadi si control unit itu kayak semisal ngatur instruksi untuk ke selanjutnya itu kayak gimana gitu loh. Terus ada juga register. Nah di situ register ini tuh adalah penyimpanan kecil dan sangat cepat di dalam CPU ini untuk data sementara. Jadi ibaratnya si register ini tuh tempat penyimpanannya walaupun kecil, dia tuh sangat cepat di dalam CPU itu. Nah ibaratnya kalau sistem kerja CPU ini ada fetch, decode, execute, dan store gitu guys. Nah setelah yang pertama itu ada input unit, terus yang kedua ada CPU. Nah yang ketiga ini kita ada memory unit. Nah jadi memory unit ini pasti dong ada fungsinya. Nah di sini fungsi untuk memory unit ini adalah untuk menyimpan data ya, tentunya kan memori tujuannya untuk menyimpan data dan instruksi yang diperlukan di CPU. Oke, jadi unit memori ini tuh ya dari secara ini juga udah kelihatan memori, yaitu jadi tempat penyimpanan. Oke. Nah, di sini juga memori itu ada dibagi menjadi 2 nih. Ada secondary memory dan ada primary memory. Nah, kalau misalkan primary memory memori itu yang ada di dalam komputer tersebut, semacam RAM dan ROM. Nah, kalau secondary memory itu seperti memori yang di luar gitu, seperti hard disk, SSD, dan lain-lain. Nah, untuk yang terakhir itu yang keempat ada output unit. Nah, jadi output unit ini juga memiliki fungsi nih. Jadi pada output unit ini itu berfungsi itu untuk menampilkan hasil pemrosesan data nih ke si pengguna. Contohnya itu kayak ya monitor lah, itu kan udah ibaratnya ngasih langsung ke outputnya ke pengguna, kayak monitor, printer, dan speaker. Nah guys, untuk sementara saya dapat menjelaskan materi itu aja ya guys. Selebihnya next video berikutnya. Bye bye.